Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Elia, and here I want to explain one by one how to make a content of your proposal. Nah, di sini yang pertama kalian tuh harus tahu fungsi-fungsi dan icon-icon apa sih yang kalian butuhkan untuk pembuatan daftar isi. Nah, yang pertama kalian harus tahu nih yang namanya tab preferences. Nah, di dalam tab preferences ini kalian bisa menemukan icon-icon yang dapat membuat kalian lebih nyaman dan lebih easy to make a content. Nah, apa sih tab preferences itu? Nah, tab preferences ini secara umum digunakan untuk properti seputar rujukan atau referensi yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian yang mau buat skripsi atau tesis atau makalah atau proposal. Nah, di dalam tab preferences ini terdiri dari 6 grup. Yang pertama ada table of contents, number 2 is footnotes, number 3 is citation and bibliography, number 4 is caption, number 5 is index, and the last is table of authorities. So, nah, yang kita butuhkan untuk membuat table of content, yang kita butuhkan untuk membuat daftar isi adalah grup table of contents. Nah, di dalam grup table of contents ini terdiri dari 3 icon, yaitu table of contents, add text, dan update table. Nah, yang pertama, table of contents, kegunaan menu ini atau icon ini adalah untuk pengelolaan daftar isi. Dengan menu ini, kalian bisa menyisipkan daftar isi secara otomatis pada sebuah halaman dokumen yang sedang kalian garap. Nah, bila mode otomatis yang dipilih, maka fitur ini akan mencari judul dan subjudul secara otomatis dari file dokumen yang tengah kalian garap. Nah, yang kedua ada add text. Nah, add text ini digunakan untuk mengelola paragraf terlebih dahulu dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Nah, kalian tuh kalau mau membuat daftar isi secara manual, kalian bisa memblok satu persatu judul dan subjudul yang mau kalian buat di daftar isi. Nah, di add text ini ada pilihannya. Ada level 1, level 2, level 3. Nah, level 1 ini biasanya digunakan untuk membuat judul itu menjadi judul bab seperti itu. Nah, level 2 digunakan untuk menjadi subjudul. Nah, yang level ketiga digunakan untuk subjudul dari subjudul seperti itu. Nah, yang terakhir ada update table. Nah, update table ini digunakan untuk memperbarui daftar isi. Biasanya kan ada perubahan pada sebuah dokumen yang kalian hapus atau kalian perbarui lagi judul atau subjudulnya. Nah, secara otomatis ini tidak akan terupdate. Nah, inilah gunanya update table. Update table ini berfungsi untuk mensinkronisasikan antara daftar isi dengan perubahan terkini dalam dokumen. Seperti itu. So, nanti kita akan praktek cara membuat daftar isi dengan icon-icon table of content di dalam menu tab preference ini. Jadi saya di sini udah menyiapkan dokumen yang akan kita buat untuk praktek cara menjalankan tab preferences. So here I want to make a content of this proposal thing.
saya mau membuat daftar isi untuk proposal ini. Yang pertama, kita blok dulu yang akan kita buat menjadi judul di daftar isinya. Saya blok ya, saya mau blok pendahuluan, blok, lalu klik add text. Gunanya add text ini untuk memasukkan pendahuluan ini, teks itu ke dalam daftar isi, seperti yang saya sudah bicarakan di depan. Oke, saya pilih level 1. Mengapa saya pilih level 1? Karena level 1 itu digunakan untuk memuat bab, judul bab. Jadi pendahuluan ini masih menjadi judul bab saya. Oke, next. Ada metode. Nah, metode ini kan masih B, itu masih judul bab. Jadi saya masukkan ke add text, klik level 1. Selanjutnya C. Ini masih judul bab. So, saya masih akan add text level 1. Nah, sejarah singkat dari homeschooling ini masuk ke dalam subtopik. Makanya saya pilih add text dan saya pilih level 2. Karena ini merupakan subjudul dari judul. Jadi bab, judul bab gitu. Next. Nih, saya mau homeschooling sebelum di Indonesia menjadi subbab karena masih dalam konteks subbab. Oke, that. Next. Nah, definisi dari homeschooling juga masih dalam subbab. Add text level 2. Like this. Until seperti yang lain, level 2. Faktor pendorong homeschooling masih dalam level 2. Oke. Nah, kegagalan sekolah formal ini menjadi subbab dari subbab faktor pendorong homeschooling. Jadi, kita blok dulu. Terus add text dan klik level 3 karena ini subbab dari subbab. Seperti itu. Lanjut. Sini, klik add text di level 3. Blok, pilih add text di level 3. Blok, pilih add text, pilih level 3. Dan seterusnya. Seperti yang kalian mau. Seperti itu. Text level 3. Oke. Ini dulu. Lanjut. Buat space untuk membuat daftar isinya. Caranya, klik table of content. Kalian mau pilih terserah sih, mau content, table of content, number 2, number 3, number 1, number 2, number 3. It's whatever you are. Aku mau pilih level 1 atau table 1 like this, and the result is this is the result of what I did, I think. Nah, like this. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan judul bab lagi atau subjudul bab lagi seperti itu? Seumpamanya di sini saya mau menambahkan judul bab baru, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya saya mau membuat judul bab baru. Caranya tinggal blok, terus add text. Karena ini judul bab, jadi saya level 1. Level 1 kita tekankan dulu, Ctrl E, dan langsung update table. Update insert table. Yes. Oke, pilih yang kedua ya. Karena cuma kalau pilih yang satu tuh cuman halamannya doang, tapi nggak ada tulisannya kesimpulan gitu. Seperti ini jadinya. Kalian bisa bold ini, bold, seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. So, ini tuh mempermudah kita untuk membuat daftar isi dari makalah kita atau proposal kita atau mungkin tesis kita. So, di sini adalah kegunaan dari table of content. Thank you.
So, yang kedua kita akan membuat halaman berbeda di Microsoft Word. Nah, kita perlu tahu nih icon-icon dan fungsi-fungsi icon tersebut untuk pembuatan halaman yang berbeda di MS Word. Nah, yang pertama kita harus tahu tab insert. Nah, di dalam tab insert ini ada berbagai macam icon yang dapat kita gunakan untuk membuat halaman atau dokumen kita menjadi lebih menarik. Nah, dalam hal ini kita membutuhkan page break and page number untuk membuat halaman berbeda di MS Word kita atau dokumen kita. Nah, yang pertama apa sih page break itu? Nah, page break ini adalah gunanya untuk memisahkan dokumen di tengah-tengah halaman menjadi halaman baru. Nah, di page break ini terdapat icon next page. Nah, kalian bisa nih buat halaman baru di sini. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membuat halaman secara otomatis di page number. Nah, di page number ini ada beberapa icon. Nah, yang pertama ada top of page dan bottom of page. Nah, top of page ini digunakan untuk meletakkan nomor halaman itu di atas dokumen, di atas kertas, di atas page. Nah, kalau sedangkan bottom of page digunakan untuk meletakkan nomor halaman di bawah halaman, di bawah kertas atau di bawah page. Nah, kalau di situ ada opsi lain, mau di terserah kalian juga, mau ditempatkan di tengah, kanan atau kiri. Di bottom of page juga seperti itu. Nah, lalu ada opsi format page. Nah, di sini kalian juga bisa format atau kalian mau buat angka atau Romawi atau ABC, terserah kalian bisa pilih di sini seperti itu. So next kita akan mempraktekannya. Saya mau pilih angka Romawi. Oke, kita mulai dari I1, pilih OK. This is new capture number to include the caption page number to apply capture number is to modify this. Oke, seperti ini. Jadinya semuanya itu masih menggunakan angka Romawi. Nah, kan itu kan kalau bab 1, bab 2, bab 3 kan harus pakai number, harus pakai angka. Nah, bisa tuh caranya. Nah, seperti tadi. Yang pertama mau, satu kan biasanya kan angka tuh ya. Oke, klik bagian atas judul bab, terus pilih page layout, pilih icon breaks, and sudah tadi next page like this. So after this you can choose a number. Nah, itu tadi juga pilih tab insert, lalu pilih page number, format page number, ganti deh pakai 1, 2, 3, pakai angka. Oke, next pilih oke. Jadi oke, seperti ini. Halo. Nah, karena suka ini cursor, kan bisa pilih ini, kan nggak ada apa-apanya, kan bisa buang cover makalah itu namanya kayak halaman atau nomor halamannya. Nah, kan bisa tuh buatnya atau menghilangi halamannya ini. Pertama, pilih dulu nomornya, lalu pilih view design, terus different first page, hilang, tada, cursor. You can delete this page. Seperti itu. Jadi seperti ini hasil dari kita membuat halaman tadi, halaman berbeda tadi. Yang pertama, jadi cover makalah tidak ada halaman sama sekali. Kata pengantar ada halaman Romawi 1, Romawi I, terus juga daftar 1, Romawi 2, terus di bab 1 angka nomor 1 dan sampai akhir. Tada, selesai sampai halaman terakhir 16. Seperti itu.
Terima kasih. So guys, sekian dari beberapa trik atau cara dalam mempermudah kita membuat dokumen atau membuat proposal kita lebih menarik dan lebih easy juga. Nah, sekian. Wassalamualaikum.